Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. So, di video kali ini spesial hari lebaran, saya akan review config terbaru dari Gcam LMC 8.4, yaitu config HyperCam. Di sini saya share 2 XML dengan format yang berbeda, yaitu format JPG dan format yang YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing, entah itu supportnya di format yang JPG ataupun format yang YUP. Untuk hasilnya sendiri itu sama saja ya cuy, hanya saja yang membedakan hardware support level di HP kalian itu sendiri. Untuk cara ceknya sendiri nanti saya akan jelaskan di video ini, maka dari itu kalian wajib simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip. Oke baiklah, sebelum kita lanjut jangan lupa kalian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Baiklah, sekarang kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Let's go. Oke cuy, jadi seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah HP yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Untuk mengeceknya kalian bisa download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store ya cuy, tidak sampai 2 MB. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Dan di sini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif, yang berarti HP kalian itu sudah bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 API di HP kalian itu belum aktif dan HP kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke baiklah, jika HP kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya seperti ini dan sudah centang hijau semua seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja aplikasi Gcam-nya di deskripsi video ini. Di situ sudah saya letakkan link aplikasinya, tinggal kalian tekan saja, maka nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini dan tinggal kalian pilih saja yang paling atas yang APK ya cuy. Kalian klik, maka nanti akan otomatis dia mendownloadnya. Jika sudah terdownload, langsung saja kalian lakukan penginstalan aplikasinya seperti biasa. Jika kalian sudah menginstalnya, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, ini dia aplikasi Gcam-nya, kita buka. Setelah itu kalian wajib masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian gesek ke bawah seperti ini, lalu tekan more setting. Oke, setelah itu pilih yang bawah config setting, lalu pilih save setting dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini ya cuy. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk ke aplikasi CR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Untuk mengekstrak config-nya ini kalian wajib menggunakan aplikasi CR-Zipper ini ya cuy. Jangan menggunakan file manager bawaan, nanti bisa gagal saat kalian mengekstrak config-nya. Oke baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi CR-Zipper-nya dan ini dia config-nya HyperCam by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita ekstrak, pilih ekstrak di sini, lalu tinggal kalian masukkan saja password yang ada di dalam video ini. Untuk passwordnya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video, ditandai dengan bunyi bel, akan muncul di pertengahan atau akhir video. Maka dari itu kalian wajib simak video ini hingga selesai dan jangan skip-skip. Baiklah, jika kalian sudah memasukkan password config-nya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 2 config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan HP kalian masing-masing. Jika hardware support level di HP kalian itu full, maka kalian pakai format yang JPG. Namun apabila level 3, kalian pakai format yang YUP. Untuk cara cek hardware support level di HP kalian itu, kalian bisa gunakan aplikasi kamera 2 Proof yang seperti ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya dan otomatis akan terdetek di hardware support level atas sendiri level 3 tercentang hijau di HP saya. Berarti support di format yang YUP. Jika full yang tercentang hijau, maka kalian pakai format yang JPG.
Oke, kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR-Zipper untuk memindahkan file config-nya. Untuk memindahkan kedua file config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini. Lalu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong, lalu kalian tekan yang atas ini, pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Nah, ini dia foldernya, kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 ini. Setelah itu kalian paste config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya. Oke, kita masuk. Nah, sekarang kita tinggal pasang config-nya dengan cara kalian tap saja 2 kali seperti ini di bagian yang hitam ini. Nah, maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang config-nya dengan format yang sesuai dengan hardware support level di HP kalian masing-masing. Karena hardware support level di HP saya level 3, jadi saya pakai format yang YUP. Di sini langsung saja kita tekan import untuk memasangnya. Oke, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke guys, sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu dan ini dia rinciannya, HDR disempurnakan. Langsung saja kita shoot di objek seperti ini. Oke, kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasil dari config HyperCam by Tekno Gadget Official. Wow, luar biasa. Untuk hasil color yang dihasilkan ini bener-bener stabil banget. Warnanya tidak mencolok namun tetap terlihat full color. Untuk kualitas HDR range-nya pun bener-bener luas dan exposure-nya pun bener-bener baik yang dihasilkan di sini ya cuy. Untuk warna biru langitnya di sini sedikit agak cerah dan lebih tua atau lebih pekat untuk warna biru yang dihasilkan. Oke, sekarang kita coba di objek selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang kita coba masih di objek yang sama dengan rasio kita ubah ke 16:9 dan dengan angle yang berbeda. Kita shoot, baik kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya di rasio 16:9 seperti ini. Kualitas HDR-nya lebih kelihatan cuy dan warnanya pun lebih ngejreng di sini. Dan untuk kualitas gambarnya pun cukup jernih, dynamic range yang dihasilkan pun cukup luas. Oke, kita zoom seperti ini, detailnya itu benar-benar terlihat sangat jelas sekali ya cuy. So, sekarang kita coba di mode potretnya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret dan langsung saja kita tap dan kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasilnya. Walaupun background belakangnya tidak mendukung, namun untuk bokehnya di sini bener-bener smooth dan jelas banget ya cuy. Bokehnya itu bener-bener rapi banget dan detail fotonya itu bener-bener jelas antara background dan objeknya. Dan untuk skin tone kulit manusianya sangat aman, natural dan tidak kemerah-merahan. Oke, sekarang kita coba lagi masih di mode potret. Let's go. Oke cuy, sekarang kita sudah berada di mode potret dan di angle yang berbeda atau tempat yang berbeda. Langsung saja kita fokuskan. Oke, langsung saja kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasil dari mode potret yang kedua cuy. Bener-bener terlihat sangat jelas untuk skin tone kulit manusianya di sini ya. Sangat aman, natural dan bisa dikatakan cukup glowing. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk bokehnya masih konsisten, rapi dan untuk backgroundnya sangat cerah ya cuy. Mantap sekali, hasil gambarnya jernih, dynamic range-nya luas dan detailnya ini benar-benar mantap sekali. Oke, sekarang kita coba di mode malamnya cuy. Daripada penasaran, langsung saja kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di malam hari ya, atau di kondisi malam dan ini dia rinciannya. Untuk auto night shade-nya kita aktifkan. Baik, langsung saja kita tap dan kita shoot. Oke, kita tunggu saja prosesnya masih mengambil. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baik, proses selesai dan finally ini dia hasil di malam hari cuy. Bisa kalian lihat di sini sangat jernih, detail dan tajam banget untuk hasil gambarnya. Oke, untuk warna hijaunya pun tidak terlalu mencolok banget ya cuy. Sangat natural dan cerah banget di sini walaupun di kondisi yang low light.
namun untuk kualitas foto yang dihasilkan benar-benar cerah banget. Dan ini saya ambil tanpa menggunakan tripod ya cuy, langsung saja saya pegang menggunakan tangan, namun usahakan jangan goyang supaya hasilnya tidak buram ataupun blur. Oke baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config HyperCam. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe kalian, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat atau mengupdate config-config terbaru dari Gcam lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.